Halo Sahabat Inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya tentang inovasi. Nah, kali ini inovasinya di bidang pendidikan. Nah, saat ini memang para tenaga pendidik ini ya harus bagaimana berkreatif agar pembelajaran di sekolah itu menjadi mengasihkan dan juga menarik tentunya. Nah, salah satunya adalah melalui dengan inovasi. Nah, seperti apa inovasinya? Nanti kita langsung tanyakan ya dengan narasumber inovatif kita, yaitu Ibu Fetri Friyatni SD MPD. Beliau adalah guru inovatif dari SMU Negeri Plus 2 Banyuasin 3 Provinsi Sumatera Selatan. Nah, langsung saja kita sapa. Oke, selamat datang ini Bu Fetri aja ya saya panggil ya. Bu Fetri aja. Oke, Bu Fetri, apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah dalam kondisi baik, sehat walafiat Mbak Yosi. Oke, aktivitas mengajar? Iya, tadi full ngajar ya? sampai jam 12, jam 1, 2 jam perjalanan dari Pangkam Balai ke Kota Palembang. Oke. Ini luar biasa sekali sampai inovasi ini ya. Ini Bu Guru Fetri ini adalah guru penggerak ya, guru. Saya asesornya yang menilai dan menyeleksi guru penggerak seluruh Indonesia, kepala sekolah, pengawas, yaitu selain asesor juga narasumber di Kemendikbudristek. Gitu. Oke, semangatnya luar biasa sekali ini ya menempuh perjalanan selama 2 jam untuk berbagi informasi tentang inovasi yang beliau ciptakan tentunya. Oke, baik. Nah, ini inovasinya judulnya Alga Bintum. Nah, ini sampai inovasi tahu nih Alga Bintum ini apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini. Oke, terima kasih Mbak Yosi. Alga Bintum itu singkatan dari alat peraga bilangan kuantum, gitu. Jadi singkat Alga Bintum. Kalau di kimia, Bu Fetri kan ngajar kimia. Materi pertama masuk begitu kelas 10 setelah pengenalan kimia dia akan bertemu yang namanya atom dan struktur atom. Sementara di SMP nggak ada tuh belajar kimia. Kan bingung sih, panik mau menentukan struktur atom, menentukan bilangan kuantum, bagaimana menentukan kalau di kimia itu ada SPDF-nya, konfigurasi elektron sampai ketemu bilangan kuantum kita berada di kuantum berapa gitu. Makanya supaya nggak ngayal gitu kan. Jadi kimia itu bukan hanya ilmu hayalan karena atom tidak terlihat gitu, tapi kita mengajak ke dunia nyata. Nah, Bu Fetri memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar, bisa papan bekas, bisa karton, dan Bu Fetri bentuk seperti arah jarum jam putarannya. Bisa dicek bagaimana bekerjanya alat ini kalau diketik Alga Bintum itu di seluruh dunia, bahkan mau dipatenkan hanya ada satu, itu punya Ibu Fetri gitu kan. Kalau diketik Alga Bintum, Fetri gitu akan muncul penjelasan bahkan penggunaan di kelas gitu kan. Jadi kalau mau siswa menggunakan ada videonya di channel YouTube Ibu Fetri, channel YouTube Fetri gitu Mbak Yosi. Oke, baik. Ya. Sebelum lebih jauh nih menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan inovasi ini. Nah, tentunya sampai inovasi juga ingin tahu nih ya tujuan dari inovasi Alga Bintum ini apa dan siapa saja yang menjadi sasaran dari inovasi ini. Ya, tujuannya itu meningkatkan pemahaman konsep. Jadi siswa itu bisa memahami materi kimia khususnya di bab struktur atom, bilangan kuantum. Jadi untuk di situ jadi yang awalnya bersifat teori diajak ke praktikum. Siswa dibagi berkelompok membuat alat peraga sendiri, bukan dari Bu Fetri, dia membuatnya sendiri. Kalau kreasi siswa itu ada yang dari karton bekas, ada yang dari papan bekas, kemudian menggunakan prinsip dari yang dia sudah belajar sebelumnya. Kalau urutan energi itu berasal dari subkulit S, lanjut ke P, ke D dan F. Gitu. Kalau kulitnya itu dari kulit K, L, M, N gitu baru dikombinasikan. Tapi Bu Fetri yang mengajarkan cara membuat cara kerjanya gitu kan. Waktu mau dipatenkan dulu sempat karena alat peraga ini katanya mau digunakan masyarakat luas, jadi belum boleh Bu Fetri mempatenkan alat yang Bu Fetri buat sendiri ini gitu. Padahal memang alat ini benar-benar hasil inovasi dan karya Bu Fetri sendiri, bukan mencontoh, bukan meniru dari punya orang gitu Mbak Yosi. Jadi murni karya inovasi dari ide pemikiran sendiri.
Artinya inovasi murni ya, murni, bukan bukan replikasi bukan ya. modifikasi. Oke, kalau sasarannya sendiri ini anak SMA Anak SMA kelas 10 yang baru kelas belajar 10. kimia, yang baru masuk. Oke. Kalau jenjang kan SMP selesai lulus kelas 9. Kelas 1 SMA itu berarti kelas 10 dia ketemu kimia. Oke. Nah, ini untuk belajar atomnya, struktur atom pakai alat peraga ini. Hanya satu bab saja di struktur atom itu gitu kan. Tapi dia juga psikomotriknya dapet, dia bisa praktikum buatnya sendiri, dia bisa menggunakannya sendiri dan lebih paham dalam menerapkan penentuan bilangan Oke, kuantum gitu, iya. Mbak Yosi. Karena kita tahu sendiri ya bahwa kalau kita belajar teori Iya. tanpa melakukan praktek, apalagi ini kita atom tuh nggak pernah Iya, lihat ya nggak sebenarnya pernah ya. kelihatan. Tapi kan kadang-kadang anak-anak kesulitan bagaimana menghafal bilang-bilangan Iya. kuantum ini, bilang-bilangan kuantum ini ya, karena Iya, terus benar. terang aja kalau sifatnya membosankan anak-anak juga jenuh, jenuh gitu ya. belajar sampai sore jam 4 gitu Iya. atau kayak tiba-tiba aduh harus ngapalin yang kimia yang buat pusing gitu. Iya. Tapi kalau begini dia merasa asik belajar, tahu-tahu kok udah habis gitu, belajar kimianya nggak berasa karena Oke. dianggapnya belajar sambil dia menikmati, sambil seperti kayak permainan gitu. Oke. Menentukan oh S di sini gitu. Nilainya berapa kalau S 0, kalau P 1. Oh, kalau D nilai 3 gitu langsung ada angkanya dari alat Oke. itu. Nah, tadi disampaikan juga bahwa alat peraga ini menggunakan bahan bekas. Iya. Nah, ini bahan-bahan bekas apa saja yang digunakan dalam pembuatan inovasi ini? Iya, kalau agak elit kan punya papan. Biasanya kan papan tuh mahal kan, siswa misalnya, oh papan nggak kebeli Bu, kami punyanya karton atau bekas-bekas kardus gitu kan, kardus Oke. bekas, kalau kardus Indomie atau makanan instan itu kardus bisa dibuat kayak bentuk kipas panjang gitu, baru mereka ada itu yang setiap kelompok itu dibuat seperti kado gitu kan, seperti kado, dibuatnya huruf-huruf dengan spidol di setiap karton itu sehingga terbentuk seperti pola. Kalau alat itu polanya itu seperti pola jarum jam gitu Mbak. S paling pendek, P lebih panjang lagi, D lebih panjang lagi. Kalau poetry bawa gitu kan sering dibawa juga kalau beberapa kali diseminasi ke guru. Alat itu panjangnya tidak sesuai kreasi siswa. Siswa paling panjang tidak sampai nggak sampai 50 cm. Dia ukuran S-nya paling hanya 1 kilan. P-nya lebih panjang lagi, D-nya F yang paling panjang kan urutan di kimia itu kan dimulai dari S menuju ke P, energi berlanjut ke D dan terakhir ke F. Nah, prinsip seperti itu yang Bu Petri terapkan ke alat peraga ini, Mbak. Oke, jadi Desi. memang inovasi ini dipikirkan Iya. sedemikian rupa ya oleh Bu Fetri ya, bagaimana anak-anak itu bisa cepat lebih memahami ya. Tentu saja dengan tadi diatur panjang pendeknya dari supaya ukuran alat dan peraga. bentuknya juga supaya ini selain agar mudah dipahami juga ini juga supaya mungkin lebih mengasihkan ya kalau kita menggunakan alat peraga ini ya. Nah, ini sejak tahun berapa, Mbak? Sejak 2017-2018 tuh mulai dikembangkan ke siswa dan terus dimodifikasi. Awalnya itu kardus. Kardus itu kena hujan langsung lumer. Terus kertasnya itu mudah lupas, nggak tahan lama. Paling sekali pakai, habis siswa ngumpul, semester depan buat lagi. Terus berpikirlah yang agak keren, nggak apa-apa lah modal sedikit gitu. Kita kan guru ada dana lah. Mulai Bu Petri menyisikan dana pakai bekas-bekas mistar. Itu kan ada papan-papan bekas mistar yang kayu. Nah, pakai bekas mistar itu dicat karena fans berat hijau. Jadi kalau Bu Petri memodifikasi alat yang bener-bener kayak Bu Petri, makanya sering muncul di channel YouTube Petri kok warnanya hijau semua karena Bu Petri senang warna hijau. Jadi selalu dicatnya warna hijau gitu kan. Iya, Bu, semangat kalau warna hijau gitu kan. Jadi sebenarnya itu terus mengalami perbaikan, menyesuaikan kondisi gitu, perkembangan gitu Mbak Yosi. Oke, jadi memang sudah cukup lama ya. Iya. Nah, saya dengar juga ini ide kreatifnya bermuncul pada saat pandemi kemarin ya. Benar sekali untuk terus belajar. Jadi siswa itu bisa memahami konsep, menghitung konfigurasi sampai ke bilangan kuantumnya hingga ke periode dan golongan. Kalau di tabel periodik kimia itu kan ada 108 unsur, gimana letaknya di periode golongan gitu kan. Jadi kayak seperti bermain gitu kan, tapi bisa menggunakan. Jadi ternyata memang hikmah ya dari pandemi ini ternyata justru memunculkan satu inovasi dan kreativitas sendiri, benar. bagi tenaga pendidik ya. Dan akhirnya bisa sampai sekarang itu digunakan ya Bu Petri terus digunakan. Karena memang Bu Petri punya alat sendiri, alga bintum sendiri yang menjadi punya Bu Petri. Jadi istilahnya seperti perangkat, kayak kita punya laptop sendiri. Nah, pas materi ini Bu Petri keluarkan dari kantong Doraemon ini, kita belajar struktur atom, keluarkan alat struktur atom. Pas materi berikutnya punya alat peraga lain lagi gitu Mbak Yosi. Jadi banyak ide-ide kreatif ya yang bagaimana ini upaya Bu Fetri sebagai guru, bagaimana anak-anak
menjadi cepat paham lah ya dan Benar. tidak membosankan tentunya ya ini, Mhm. belajar bersama Belajar Bu kimia, Fetri iya. belajar kimia bersama Bu Fetri Mhm. tentunya. Nah ini, artinya ini inovasi ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk Sebenarnya direplikasi mudah. dan anak-anak pun bisa membuatnya ya Iya, mungkin untuk kepentingan dia belajar di heeh, rumah. Karena dari bahannya bahan sendiri bekas, ya juga bisa. ini sangat mudah sekali didapat dan sangat mudah 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 juga membuatnya juga sangat mudah dibuat. Iya, gitu. sangat Nggak mudah. nyampe 30 menit lah buatnya udah Udah jadi selesai ya, ya. tinggal gabung-gabung kertas bisa gitu, Oke heeh. oke. Jadi nih di Mhm, sini nanti pas prakteknya Bu Fetri yang mhm, akan menjelaskan gitu bisa, ya? mhm, Oke baik. Nah sampai sejauh ini mhm, kurang lebih sudah iya, hampir, apa, lebih lah 2 3 tahun ya, iya pandemi 3 tahun ini, iya, heeh, benar. 2 tahun ya ini Iya, 2 tahun, dilaksanakan. iya, Nah sejauh ini bagaimana progresnya? Tentu saja sebelum menggunakan inovasi mhm. ini dan setelah ada inovasi ini? Iya, eee, awalnya peserta didik itu kalau siswa itu kesulitan dalam hafal, kalau disuruh setoran hafalan, "Aduh Bu, aku nyerah. Aduh Bu, aku nggak sanggup. Iya. Kloter terakhir aja ya Bu ya." Kalau 30 orang paling kurang dari 10 orang. Yang mau saya duluan itu hanya hitungan jari Dari 5 ya? orang yang bisa menghafal konfigurasi dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 yang lain udah nge-blank lagi gitu kan. Apa kesandung batu udah lupa Bu gitu kan. Tapi kalau dengan cara ini, tunggu Bu ya, set, tinggal putar alat bisa gitu Bisa kan jawab langsung, langsung nggak ya? perlu hafal, nggak perlu Heeh. setoran gitu kan langsung bisa. Waktu kan nomor atomnya 30 kan dia mikir dulu 1S2, 2S2, Iya. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, stop di 3D10. Nah, habis 3D10 berapa nih itu konfigurasi MLMS-nya itu masih ngeblank lagi kan. Kalau di ini kan bisa tahu dia konsepnya. Oh, kalau S berarti nilainya 0, nilai M begitu kan. Oke. Jadi dia lebih paham gitu, Mbak Oke, Yossi. jadi memang ada perbedaan ya, Pemahaman konsepnya. pemahaman konsep dari Dari kimianya. urutan-urutan bilangan kuantum itu sendiri, Iya. itu mereka sudah jauh lebih, Mhm. paham Iya sekarang ya benar. dengan menggunakan inovasi ini dan tentunya ini, cukup dikatakan berhasil ya Bu Fetri Alhamdulillah ya. berhasil, heeh, Anak-anak untuk cukup ujian. menyenangi pelajaran kimia, ini khususnya Mhm, di bilangan kuantum ini kuantum, ya. benar, Oke, nah untuk inovasinya sendiri apakah selama mungkin waktu mhm. pembuatan baik pembuatan maupun implementasinya ada menemui kendala atau hambatan sendiri? Iya sih, kalau awalnya itu kalau kita mau yang keren itu kan nggak bisa, harus buat sendiri kan seperti saya bilang tadi kalau kardus mudah rusak, buat dari Oke. karton mudah hancur. Sebenarnya kalau mau bagus pakai jasa tukang ya, makanya Iya. butuh tenaga ekstra gitu kan. Makanya kalau mau pakai tukang dia bisa pakai tahu kualitas kayu yang bagus, bisa Oke. difurnish, dicat, dibuat warna-warni sehingga tampil lebih menarik. Terus terang karena bapak saya sendiri yang jadi tukang dan saya benar-benar anak seorang tukang. Jadi saya bilang konsepnya seperti ini Pak, yang mau saya buat ini. Saya hanya berkata seperti itu, kurang saya mau tidur, saya terbangun dan alat itu sudah jadi dengan bantuan bapak saya sendiri Oke, jadi gitu Mbak Yesi. artinya inovasi Nah, ini ada timnya juga tukang, ya? iya bener yang Bapak membantu. Kalau mau yang lebih bagus lagi bener-bener bayar jasa tukang. Kalau awalnya tadi kan iya, asal bentuknya kurang iya, kurang menarik dan oke tidak dicat gitu kan. Kalau kita oke, ngecat sendiri nggak rapi lah. iya. Mana letak papan, Jadi mana ternyata, letak ini ya Bu gitu. Fetri punya tim inovasi Tim nih ya, salah pengembangnya. satunya adalah, Bapakku sendiri. orang tua Orang ya. tua, ya bener. Oke, nah ini sangat baik Mhm, sekali tentunya moga ini menjadi iya, inspirasi bagi sahabat inovasi. mhm, Ternyata berinovasi itu, apa, bisa bisa saja kita lakukan dengan alat-alat yang iya, cukup sederhana bener, tentunya. Oke, baik. Nah, ini Bu Fetri, mhm, sangat bagus sekali inovasinya, semoga ini bisa iya, replikasi oleh guru-guru, kimia di iya, SMA-SMA seluruh seluruh Indonesia, Indonesia ya. mhm, Nah ini suatu kebanggaan sendiri iya, bagi kita ya bener, tentunya. Nah pesan terakhir nih Bu Fetri, mhm, mungkin ini, motivasi untuk sahabat inovasi, bagaimana nih iya, tipsnya dari Bu Fetri mhm. agar semangat berinovasi itu terus tumbuh? Oke, baik Mbak Yossi. Semangat itu sebenarnya harus ditumbuhkan dari dalam diri kita sendiri. Faktor eksternal itu hanya mendukung. Jadi fokuskan di dalam diri saat kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, bermanfaat, dan bermakna bagi peserta didik kita di ruang kelas. Guru itu artis, guru itu sosok yang menjadi motivator dan penentu arah kemajuan bangsa. Dengan kalau di kelas itu ada 40 murid, 30, kita yang megang setir.
Kita mau siswa kita kreatif, ya gurunya harus kreatif dulu. Kalau kita mau siswanya inovatif, gurunya inovatif. Makanya kadang Bu Petri itu selalu awali pembelajaran itu dengan yel-yel kan, chemistry gitu, siswa jawab selalu di hati Bu Petri, selalu di nanti. Itu kan seperti untuk pemicu semangat, kemudian kita baru arahkan ke pembelajaran hingga dia terus semangat. Mau belajarnya jam pertama, jam 7 atau jam terakhir, jam 3 hingga jam 4 sore, tetap terus semangat siswanya gitu Mbak Yosi. Oke, bagus sekali nih pesan-pesannya ya. Semoga ini menjadi motivasi tersendiri buat sampai inovasi ya. Nah, terakhir Bu Fenty sebelum kita tutup Ya. podcast kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk tim-tim inovasinya atau juga mungkin peserta didiknya nih. Oke, baik. Dalam kesempatan ini Bu Petri ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri PES 2 Banyuasin 3, Bapak Dr. Andesius Rizal MPD, yang terus memotivasi rekan-rekan guru dan peserta didik agar terus berkarya dan berinovasi. Seperti yel-yel kami, SMA Negeri PES 2 Banyuasin 3, religius, kreatif, peduli, adaptif, insya Allah. Jadi terus kami berkembang. Untuk peserta didikku, jangan lelah untuk maju menuju lebih baik lagi. Untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, baik guru kimia yang terus memberi support gitu kan, mari kita bersama memajukan pendidikan bangsa. Itu Mbak Yosi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Petri atas Iya. kedatangannya di podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Nah, kami tunggu kedatangannya lagi ya untuk berbagi informasi tentang inovasi tentunya ya di podcast kita One Day One Innovation tentunya. Oke, baik, Iya. Sahabat Inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan tentu saja dengan narasumber kita yang sangat inovatif. Semoga kehadiran beliau ini bisa menjadikan inspirasi bagi sahabat inovasi untuk juga berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Oke.